Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan sehat semuanya. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Naomi dan Ruth. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah satu keluarga dari Bethlehem Yehuda, yaitu keluarga Elimelek dan istrinya bernama Naomi, juga kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka satu keluarga pergi menuju tanah Moab. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Moab, maka meninggallah Elimelek sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Dan kedua anaknya menikahi perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Setelah 10 tahun lamanya mereka menetap di Moab, kemudian meninggallah kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Maka berangkatlah dia dengan kedua menantunya menuju Yehuda. Berkatalah Naomi kepada menantunya untuk menyuruh mereka pulang ke rumah ibunya masing-masing. Lalu diciumnyalah kedua menantunya itu. Namun menantunya itu menolak untuk pulang dan meminta untuk pergi bersama-sama dengan Naomi pulang ke bangsanya. Lalu Naomi berkata, "Pulanglah anakku, bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Bahkan, kalaupun aku melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin kalian akan menunggunya sampai kalian tua. Janganlah kalian menahan diri untuk tidak bersuami." Maka Orpa pun mencium Naomi dan berpamitan untuk pergi ke rumah ibunya kembali. Sedangkan Ruth tetap mengikuti Naomi. Ketika Naomi menyuruh dia pulang, berkatalah Ruth kepadanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Dengar hal itu, Naomi pun berhenti untuk menyuruh dia pulang, dan mereka pun berjalan bersama menuju Bethlehem. Ketika mereka sampai di Bethlehem, gemparlah seluruh kota dan bertanya, apakah benar dia Naomi? Namun Naomi berkata, "Janganlah sebut aku Naomi lagi, tetapi sebutlah aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku." Ketika mereka sampai di Bethlehem, ternyata di sana sudah memasuki pada permulaan musim menuai jelai. Di Bethlehem, Naomi memiliki saudara yang kaya raya dari kaum Elimelek bernama Boas. Lalu Ruth meminta izin kepada Naomi supaya dia pergi ke ladang untuk memungut bulir jelai-jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadanya. Naomi pun mengizinkannya untuk pergi. Sampainya di ladang, kebetulan Ruth berada di ladang Boas. Pada saat dia bekerja, Boas datang untuk melihat pengerjanya. Lalu Boas mempertanyakan tentang kehidupan Ruth. Salah satu dari pengerjanya pun menjelaskan kehidupan Ruth sebenarnya. Dan pengerja itu berkata bahwa Ruth terus bekerja tidak berhenti dari pagi hingga siang. Kemudian Boas menghampiri Ruth dan menyuruh Ruth untuk tetap di ladangnya, memungut bulir gandum di belakang pengerjanya, dan dia juga memerintahkan para pengerja laki-lakinya untuk tidak mengganggu dia selama dia bekerja, dan Boas juga menyediakan air minum kepadanya. Lalu Ruth pun mengucapkan terima kasih kepada Boas, dan ia bertanya mengapa dia sebaik itu kepadanya. Lalu Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang telah engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibumu, pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Pada suatu malam, Naomi menyuruh Ruth untuk pergi ke pengirikan, supaya Ruth memperhatikan Boas, sehingga Boas dapat menyukai dia, karena Boas adalah saudara Naomi yang wajib melindungi mereka. Maka Ruth pun mengikuti perkataan Naomi. Dia pun pergi ke pengirikan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Naomi. Pada waktu Boas telah selesai makan,
maka berbaringlah dia untuk tidur. Kemudian, Ruth yang memperhatikannya datang untuk menyelimuti dia. Kemudian, Ruth pun berbaring dekat Boas untuk menjaga dia tertidur. Pada waktu tengah malam, Boas terbangun dan terkejut melihat seseorang di dekatnya. Lalu dia bertanya, "Siapakah orang itu?" Maka Ruth berbicara, ia mengatakan kepada Boas bahwa Boas adalah seorang kaum yang wajib menebus dia dan Naomi. Boas yang terharu atas perhatian Ruth kepadanya, lalu ia menerima permintaan Ruth, namun dia mengatakan kalau ada seseorang yang lebih dekat dan wajib untuk menebus Ruth dan Naomi. Tetapi jika orang itu tidak mau menebus dia, maka Boaslah yang menebus Ruth. Kemudian mereka pun melanjutkan peristirahatan mereka di malam itu. Dan Ruth tidur di bawah kaki Boas. Setelah pagi hari tiba, Ruth pun kembali kepada mertuanya dan ia menceritakan semua kepada Naomi. Lalu Naomi menyuruh Ruth untuk menantikan jawaban dari Boas. Di tempat lain, Boas mengumpulkan para tua-tua di daerahnya. Salah satu saudaranya juga yang masih wajib menebus dia dipanggilnya untuk menanyakan kepada saudaranya apakah dia mau menebus sebidang tanah Naomi dan menikahi menantunya yaitu Ruth. Namun saudara Boas tersebut tidak bersedia karena dia sudah memiliki istri. Maka Boas pun bertanggung jawab untuk menebus Ruth dan Naomi. Kemudian menikahlah Boas dan Ruth melahirkan anak laki-laki, dan anak itu diserahkan kepada Naomi untuk mengasuh dia dalam masa tuanya nanti. Dan orang-orang memberi nama anak itu adalah Obed, dan Obed adalah kakek Daud dan ayah Isai.